Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita tidak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita berbagai nikmat kepentingan hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak pernah melupakan Allah, sebab kalau orang ini melupakan Allah, Allah pasti akan melupakannya. Sebaliknya, kalau orang ini bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahi segala nikmat-nikmatnya untuk keperluan kita. Alhamdulillah, kita sudah hampir berada di penghujung Ramadan tahun 2020 ini. Dengan harapan amal-amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saki-bakinya ini dapat kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya, sehinggalah kita sampai ke kemuncak dan hakikat daripada puasa ini, yakni mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, Ramadan sudah mau berakhir. Banyak pertanyaan, banyak perasaan yang muncul dalam diri seseorang kita. Ada yang berkata, Ramadan kali ini lain daripada yang lain. Tidak pernah saya alami sebelumnya sepanjang hidup saya. Demikian bunyi keluhan atau rintihan. Ada pula yang mengatakan, mungkin Ramadan kali ini Ramadan pengakhiran atau Ramadan penghabisan untukku. Dan ada pula yang berkata, aku berharap Ramadan akan datang, aku dapati lagi. Dan bermacam-macam lagi perasaan dan pertanyaan yang muncul di dalam benak hati kita masing-masing. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua membahas tentang yang tadi mengatakan, adakah ini Ramadan yang terakhir? Dan aku berharap agar tahun depan dapat lagi berpuasa seperti ini. Nah, di dalam diri kita manusia ini memang ada perasaan sebut dengan al-khawfu war-raja. Khauf artinya perasaan takut. Raja artinya harapan. Dan kedua-dua sifat ini memang ada pada diri kita masing-masing. Malah perasaan-perasaan seperti itu adalah termasuk dalam kategori takwa itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Athaillah, mengatakan bahwa khauf dan raja atau raja dan khauf itu adalah bagian daripada takwa itu sendiri. Sebab orang yang bertakwa itu senantiasa ada perasaan takut dia dengan azab Allah. Dan juga orang yang bertakwa itu ada perasaan harapan, penuh harapan, bergantung harapan memang kepada Allah. Oleh karena itu, ulama-ulama telah menafsirkan kalimat ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, termasuklah itu tadi, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itulah juga di antara isi kandungan takwa tersebut. Artinya, orang yang bertakwa itu ialah orang yang ada perasaan takut dia dengan azab Allah. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang senantiasa menggantung harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi perasaan takut tersebut tidak hanya berkenaan dengan Ramadan ini. Oh, Ramadan ini mungkin Ramadan penghabisan. Malah rasa takut, rasa khauf itu tadi, rasa raja itu tadi, hendaklah ada pada setiap langkah kita. Seperti kalau umpamanya kita salat subuh
Dalam perasaan kita mesti ada, mungkin ini salat subuh penghabisan bagiku. Demikian juga pada setiap yang saya katakan tadi, pada setiap akhir kita bersalat, umpamanya subuh kah, zuhur kah, mesti ada perasaan itu. Ya, bahwa mungkin ini adalah kali terakhir aku hidup. Demikian seterusnya dan sebagainya. Perasaan takut, perasaan harap itu semestinya memang ada dalam diri kita. Karena dengan adanya perasaan takut tadi, maka kita bersedialah untuk nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya raja tadi, harapan, kita berharap pula segala amal ibadah kita, hidup dan mati kita, kita mengharap kepada Allah agar senantiasa dalam redanya. Jadi khaufu, ar-raja'u, mana takut dan harap adalah semang patut ada dalam diri setiap kita. Saudara-saudara sekalian, perasaan takut dan harap tersebut akan mendorong kita untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi insan yang hidup dalam keadaan dalam keadaan betenteng-betantang ya. Sebab tidak ada rasa takut itu. Tak takut kepada Allah, ya. Tak takut dengan neraka. Apa jadi kita? Kemudian sebaliknya, kalau tidak ada perasaan harap itu pun menjadikan kita menjadi manusia berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat yang ke-53 itu, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan olehmu ya Muhammad, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka yang telah melampaui batas. Artinya mereka telah bergelumang, berkecimpung dengan berbagai dosa dan maksiat. Katakan kepada mereka ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ini ar-raja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini adalah raja. Jadi khauf dan raja, atau raja dan khauf, hendaklah senantiasa ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi jangan pula kita takut kepada azab Allah, tapi maksiat tak berhenti. Mengharap ampunan Allah, tapi tak bertaubat, tak beramal saleh. Apa barang? Ini bukan namanya taubat, ini nekat. Bukan namanya disebut dengan harap ya, tapi boleh jadi Abu Lahab. Hanya ada perasaan takut, hanya perasaan harap, tapi tidak ada melakukan sesuatu. Kalau tadi katakan takut kepada Allah, tapi pada masa yang sama bermaksiat kepada Allah. Kalau tadinya merasa berharap ampunan Allah, tapi tak bertaubat kepada Allah, tak beramal saleh. Ini adalah khayalan. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini, tingkatkan rasa khauf itu. Tingkatkan rasa khauf dan tingkatkan rasa raja kepada Allah. Jangan kita hanya berkata, berharap, tanpa ada pelaksanaan. Sebagai contoh, satu ketika ada seorang sahabat Nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sahabat ini berjumpa dengan Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, bilakah kiamat itu terjadi? Bolak-balik jumpa Nabi, bertanya, ya Rasulullah, pertanyaan sama, ya Rasulullah, bila kiamat itu terjadi? Rasulullah SAW menjawab, apa persiapanmu dalam menghadapi kiamat itu? Artinya, kamu tidak perlu bertanya tentang bila kiamat. Yang perlu persiapanmu dalam menghadapi kiamat itu. Sama juga, takut kepada Allah, berharap-harap kepada Allah, tapi tidak ada realitanya. Tidak ada usaha-usaha yang dilakukan untuk tadi nak bertaubat, nak beramal saleh. Hanya bermain di kepalanya
perasaan-perasaan demikian. Sekali lagi, para hadirin sekalian, kalau tadi kita sebutkan, kalau hanya berharap ampunan Allah, tetapi dia tidak meminta ampun kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, demikian juga takut kepada Allah, tapi pada masa yang sama melakukan dosa maksiat kepada Allah, ini artinya orang yang mempermain-mainkan Allah. Maka orang yang demikian amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau tadi umpamanya kita katakan, oh ini mungkin puasa yang terakhir bagiku. Lalu kalau ada perasaan ini puasa yang terakhir kepadaku, maka hendaklah kita mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan ini dengan amal-amal saleh siang dan malam. Kalau ternyata ini Ramadan yang terakhir bagi kita, bermakna kita memang sudah bersedia menghadapinya. Inilah yang dikatakan sedia payung sebelum hujan tersebut. Dan bagi yang berharap, tentu berharap. Tapi harap ini tadi juga harus kita usahakan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berharap agar dipanjangkan umur, berharap agar umurnya di penghujungnya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri demikian. Apa kata Nabi dalam doanya? Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, baikkan umurku di penghujungnya. Ini harap. Wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, baikkan amalku di penyudahannya. Ini berharap. Wa khaira ayami yauma alqaka fi. Dan baikkanlah hariku, hari tatkala aku berjumpa bertemu denganmu ya Allah. Ini harap. Dalam arti kata lain, kita memang disuruh berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain. Kita disuruh meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada yang lain. Kita takut, memang wajar takut kepada Allah. Sebab Allah itulah yang pantas kita takuti. Sebab Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas segala-galanya. Nah, pada kesempatan sekali lagi, mari kita ikut tadi firman Allah yang katakan qul ya ibadi. Subhanallah. Ini ayat yang sungguh menarik sekali. Apa kata Allah? Allah panggil ya ibadi. Katakanlah olehmu ya Muhammad. Apa dia? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bagi mereka yang telah melampaui batas. Kita banyak melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang banyak melanggar perintah-perintah Allah. Asrafu ala anfusihim. Melampau-lampau. Tapi kata Allah, walaupun demikian, la taqnatu min rahmatillah. Jangan ada perasaan putus asa dengan rahmat Allah. Berharaplah. Ya. Innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimina irhamna. La taqnatu min rahmatillah. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah. Allah sendiri mengatakan inna. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Maka kesempatan inilah yang harus kita rebut. Berdasarkan tadi khauf dan raja. Mudah-mudahan perasaan kita tadi dapat tenang, harapan kita nanti dapat terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita benar-benar takut. Oleh karena itu, tentang takut ini, banyak orang takut. Takut, tapi buat juga. Oleh karena itu, Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa Allah katakan, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwa Syekh Athaillah mengatakan bahwa takut itu adalah isi daripada takwa. Jadi karena itu, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan takut dalam hayalan. Jangan harap dalam hayalan. Melainkan mestilah dengan kenyataan. Bukan dengan hayalan. Kenyataan. Buktikan
ketakutan kita kepada Allah. Jauhi apa juga yang dilarang oleh Allah itu. Dan laksanakan apa juga yang diperintahnya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu atau laksanakanlah amal-amal baik itu sedaya kemampuan kita. Di samping itu kita berharap dan terus takut kepada Allah. Takut dalam arti kata takut melanggar perintah Allah. Mudah-mudahan harapan kita tersebut menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita. Kalaulah ini merupakan puasa yang terakhir, hendaklah kita terima dengan hati yang terbuka, dengan penuh keikhlasan. Sebab walau bagaimanapun, kita pasti ada permulaan kita, tentu ada pengakhiran kita. Ada pertemuan kita, ada perpisahan kita, ada kehidupan kita, tentu ada kematian kita. Ini adalah sunnatullah, satu keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita menjadi satu kenyataan dan ketakutan kita lebih mendorong lagi untuk kita melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan kita mohon kepada Allah, ya, kita berharap kepada Allah sememangnya kita dapat lagi bertemu Ramadan yang akan datang pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.